Tujuannya untuk berdagang, mengambil barang kemudian dijual, ada di Syam, dijual ada di Yaman. Pertemuan yang lalu diterangkan bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW di rumah paman beliau yaitu Abu Thalib dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelaparan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dalam keadaan lapar, dalam keadaan kurang. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, paman beliau yaitu Abu Thalib itu ingin ikut rombongan untuk dagang, ingin melu rombongan dagang. Kemudian biasanya sing melu dagang ini sing wong itu ya, orang yang usianya sudah agak dewasa gitu ya, asyikh, senior sing pengalaman wis dagangnya wis pinter, baru berani dagang ke luar negeri. Nah gitu. Sing kelas dagang di Mekah baru belajar dagang, nggak berani mereka untuk pergi ke Syam. Akhirnya rugi, ditipu, bahaya. Ketika itu rombongan sudah siap mau berangkat, Abu Thalib mau ikut rombongan berangkat. Akhirnya Abu Thalib mau ninggal Rasulullah SAW, ditinggal dagang nang Syam itu gak iso aku lagi tinggal Muhammad suwe-suwe dan iso. Tak kuat aku nanti dikemon tinggal Muhammad terlalu lama, saya tidak sanggup. Wis tak bawa ayo Muhammad ke Syam. Sempat diprotes sama teman-temannya. Ya apa sih Abu Thalib? Iki perjalanan bukan perjalanan main-main, itu tamasya. Untuk rekreasi, ini perjalanan dagang menempuh jarak ratusan kilometer pergi ke Syam, itu bisnis itu. Kamu ngejak anak kecil usia 12 tahun, 11 tahun kamu ajak, ini gimana? Saya nggak bisa kalau jauh-jauh dari anak ini. Jadi mau nggak mau kalau saya mau safar ya harus tak bawa anak ini, kata Abu Thalib. Akhirnya Rasulullah SAW diajak, singkat cerita diajak sama Abu Thalib. Dikatakan di sini fasta'dhamar Rasul sallallahu alaihi wasallam firaqahu faraqqalahu wa akhadahu ma'ahu. Karena enggak mampu Abu Thalib untuk jauh-jauh dari Rasulullah, akhirnya dibawa itu Rasulullah SAW untuk berdagang. Ini perjalanan Rasulullah pertama guys, Syam. Nanti ada perjalanan kedua. Di perjalanan pertama ini berangkat rombongan dengan beberapa orang Quraisy yang lainnya berangkat sampai beliau diceritakan, diriwayatkan di daerah namanya Busra. Busra itu daerah dekat Damaskus. Di Busra ini ada seorang rohib. Rohib itu ahli agama tapi Nasrani, pendeta. Ya, nama dari pendeta. Ahli Nasrani, kemudian dia ahli mengerti betul tentang kitab Injil. Paham betul, mengerti betul tentang makna-makna yang ada dalam kitab Injil yang asli. Injilnya Nabi Isa alaihissalam yang belum ada tahrif, perubahan-perubahan. Buhairah ini tinggal atau Bahirah atau Buhairah, ada yang baca Bahirah, ada yang baca Buhairah. Bahirah ini tinggal di Soma'ah. Soma'ah itu kayak musola, tempat ibadah. Iktikaf di situ tidak pernah keluar. Bahirah ini setiap tahun, ya bertahun-tahun tinggal di situ, tidak pernah keluar. Sibuk dia mempelajari Injil. Terkenal orangnya itu lek saiki iku zuhud, warok gitu. Tidak kakean ngomong, tidak pernah kumpul orang. Bahirah ini cuma terkenal. Iki orang soleh tinggal di musola ngono, Soma'ah. Soma'ahnya ibadah, pinter masalah kitab Injil. Kemudian kok tiba-tiba Bahirah tahun itu keluar. Jarang keluar, tahun itu waktu itu keluar, kemudian dia keliling-keliling. Kayak nunggu sesuatu gitu.
Subhanallah, ada rombongan datang dari Mekah, yang di situ ada Rasulullah SAW dan Abu Thalib. Diperhatikan rombongannya Rasulullah itu, diperhatikan, kayak menemukan sesuatu yang dia cari. Nah, iki kita boleh, iki kita. Ternyata Bahira ini melihat rombongan ini mulai dari jauh selalu diikuti oleh awan. Wadallalatul ghamamah, selalu dinaungi oleh awan. Ini bukan perkara biasa ya. Awan ngetutno rombongan ini gimana? Cuman saya gak lego, Bahira tidak lego. Temen tak ini awan ini ngetutno. Sampai ditunggu istirahat di bawah pohon, ditelok pohon ini tertutup dengan awan. Walaupun sudah ada pohon, masih di atasnya ada awan. Sampai dikatakan al-ghasanu syajar, dahan-dahannya pohon itu, ranting-rantingnya itu ngincup ya. Seakan-akan mayungi benar-benar Rasulullah SAW. Sampai pohon itu diibaratkan di ibarat kitab itu ka'annahu kharra sajidan. Kayak wit itu sujud nang Rasulullah SAW. Jadi ngincup, betul-betul ngincup kayak mayungi Rasulullah SAW. Katanya Bahira, nah ini betul ini yang saya tunggu-tunggu ya iki. Akhirnya supaya tidak ketarani, anak Bahira orang pinter, cilik tak, duduk akhirnya untuk ketarani. Ngumumkan kepada kepala rombongan yang dari Mekah, rombongan sing teko Mekah, kamu tak undang makan. Aku mayoran masak-masak, kau tak undang makan nang somahku, nang musolahku. Sing kepoloi kaget, ya, dungan. Kok tumben undang-undang? Kita ini dagang dari Mekah ke Syam ini sudah bertahun-tahun. Setiap tahun kita rutin ini datang ke sini. Gak tahu kan undangnya, gak tahu. Jangankan undang makan, undang ke tempat musolamu aja gak tahu. Apa mana kita ikut undang ke musolamu, kamu undang makan besar lagi. Rampakan prasmanan, terus bele-belean pokoknya. Ya. Kok tumben, ada apa ini? Ngeles sing Bahira Imam. Ndak, gak ono apa-apa. Kamu ini kan tamu teko Mekah tuh. Lah saya ini kan sahibul bait. Mestinya ini harus memuliakan tamu. Lho kok kasep temen. Ben tahun awak dhewe teko ndak tahu kon undang kok saiki diundang. Lho iya kan. Wis pokoke lek awak sahibul bait kepengin ngundang tamu. Wis teko mari kok kabeh tak undang kabeh. Kata Bahira. La tatakhallafanna fikum, jangan satu di antara kalian ada yang ketinggalan. Ojo sing ketinggalan pokoknya. Kabeh rombonganku sing teko Mekah tak undang mangan kabeh. Kok teko kabeh. Kabiruhum wa saghiruhum, yang besar yang kecil semua tak undang makan. Oh ya wis siap, undang makan sapa dak teko. Rombongan malamnya mereka semua datang. Ketika datang diperhatikan sama Bahira ini. Udah ada ya yang sifat-sifat yang saya cari udah ada di sini. Bahira saya belum tahu persisnya Nabi Muhammad itu belum tahu masih. Karena di rombongan itu ada personnya, orangnya beliau masih belum tahu. Dicari udah ada ya yang wajahnya seperti ini. Akhirnya tanya, rombongan dari Mekah. Ini sudah semua kelompok sak Mekah kabeh sing rombongan teko ini kon jare ini kabeh. Semua sudah ke sini semuanya. Sudah datang ke tempatku semuanya ini. Sudah kata mereka. Semua rombongan kita sebagaimana permintaan kamu, undangan kamu khusus kita datang semuanya. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak mungkin. Mesti ada yang tidak hadir ini. Ya, ada yang tidak hadir enggak? Ada yang nyeletuk satu. Iya ada. Arek cilik. Bubuk bawang gak usah melu, ya acara gede-gede, mangan-mangan gini gak usah melu. Illa ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, anak kecil, gak usah melu undangan gini-gini. Loh jangan, saya kan sudah ngomong kabiruhum wa saghiruhum, yang kecil yang besar semuanya tak undang. Panggilan sini sudah.
Akhirnya bangun si orang ini, panggil, beliau dikatakan lagi nunggu unta, ya, bermain-main sama unta. Mat, ya, melu, makan, jeluk, ya, dipanggil makan. Akhirnya masuk beliau SAW, masuk melihat sifatnya Rasulullah SAW, perangainya Nabi, bentuk fisiknya Nabi. Nah ini yang dicari. Ini yang saya tunggu ini ya, ini kelihatan wajahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya didudukkan di sini, dudukkan di sampingnya Bahira. Jadi duduk begitu dan Nabi Muhammad didudukkan di sampingnya Bahira. Duduk kamu situ. Diinterogasi sama Bahira. Saya belum yakin ini bener enggak ini. Kalau secara fisik muka kayaknya ya. Cuman bener enggak? Ditanya-tanya, diinterogasi. Nabi Muhammad ditanya tentang sifatnya bagaimana. Kamu pernah mimpi enggak? Ya. Oh iya, saya pernah mimpi. Ya. Sebelumnya ditanya Nabi Muhammad ini, anak, ya ulam, ya cilik, ya as'aluka bil Lata wal Uzza. Tegas Nabi Muhammad. Aku tanya kepada kamu dengan nama Lata dan Uzza, berhalanya yang di Mekah. Karena Bahira tahu di Mekah itu berhala yang utama itu namanya Lata sama Uzza. Jadi kayak demi Allah ya ojo goro ya. Demi Allah jangan bohong ya. Tapi kan dengan namanya berhala ngetes. Iki nek pancene nabi yang akhir zaman ndak arep ambil Lata ambil Uzza, ndak mau. Anak kecil, saya tanya kepada kamu demi Lata dan Uzza jangan bohong. Dengar nama Lata dan Uzza marah Rasulullah SAW. Muhammad marah. Jangan kamu tanya kepada aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada nama yang lebih aku benci sekarang melebihi namanya Lata dan Uzza. Kalau kamu mau tanya sama aku, tanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan namanya Lata dan Uzza. Benar. Ya, ini Nabi benar. Tidak mau sama berhala. Ya, satu tes masuk. Ya, ditanya lagi. Bagaimana kamu pernah dapat mimpi enggak? Oh iya pernah dapat mimpi. Sifat kamu bagaimana? Begini. Ya. Kemudian ditanya terakhir ini kata si Bahira, terakhir saya permisi. Kalau boleh saya mau lihat punggung kamu. Ya. Saya mau lihat punggung kamu. Gak ada apa kalau kamu mau lihat punggung saya? Wis ta lek kon izini tolong bukaan bajumu, saya mau lihat punggung kan? Akhirnya dibuka bajunya Rasulullah SAW. Ternyata di punggungnya sebelah kiri ada khotamun nubuwah. Khotam itu kayak stempel begitu kenabian yang bentuknya seperti baydatu hamamah, telurnya burung. Ya, itu agak menonjol sedikit. Jadi ada di punggungnya Nabi itu ada daging menonjol sedikit. Di situ adalah namanya khotamun nubuwah. Bainaka difaihi alama khotamur rusulil kiram. Di antara pundaknya Nabi itu ada khotamun nubuwah. Yang stempel itu. Nabi itu ada stempelnya di sini. Riwayatnya macam-macam. Ada yang bilang tulisannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang mengatakan tulisannya itu Muhammadun Rasulullah. Tertulis di bukunya Nabi SAW. Dan itu tercium daripada khotam nubuwah itu wangi yang lebih wangi daripada misik. Padahal tidak ada minyaknya. Dari khotam nubuwahnya Nabi itu tercium bau yang lebih wangi daripada misik. Kata Bahira, wis fix. Betul ini sudah. Ini betul Nabi yang disebutkan dalam Injil. Akhirnya ditanya, kamu kesini sama siapa? Sama ini, nunjuk Abu Thalib, pamannya. Ditanya Abu Thalib, Abu Thalib, hubungan kamu sama anak ini apa? Hubungan kamu ambil hari ini apa? Apa hubungan? Bukan bawa iya apa hubungan? Hadza ibni, ini anakku kata Abu Thalib. Orang Arab dulu itu menganggap ponakannya itu sama seperti anaknya. Hadza ibni, ini anakku. Katanya Bahir langsung, la yakunu li hadzal walad aban hayya. Mestinya anak ini tidak punya bapak yang hidup. Jogoro. Ya.
Setelah saya lihat sifat-sifatnya ini, tidak mungkin anak ini punya bapak yang hidup, tidak mungkin. Siapa kamu? Hada waladu akhi, ini ponakanku. Terus kemana abahnya? Mata, abahnya meninggal. Abdullah sudah meninggal. Berarti benar sudah. Karena di dalam Taurat dan Injil itu diterangkan bahwa Nabi SAW itu adalah lahirnya dalam keadaan yang yatim. Bapaknya sudah meninggal. Katanya si Pak Hira, wahai Abu Thalib, kamu kalau mau tak kasih nasihat. Kamu mau terima nasihatku ini bagus. Apa itu wahai Pak Hira? Ketahuilah keponakanmu ini bakalnya akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Dan ini sudah ditetapkan di dalam Taurat dan Injil, ya, dan juga kitab-kitab terdahulu dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan ini juga sudah diketahui oleh raja-raja, baik itu di Kisra maupun di Roma. Orang-orang Yahudi juga semua sudah tahu bahwasanya beberapa tahun yang lalu sudah lahir seseorang yang akan menjadi seorang nabi, dan ini aku yakin ponakanmu ini yang menjadi nabi. Karena dikatakan yang akan menjadi nabi adalah turunannya Ismail, lahirnya di Mekah, ya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Sudah ditetapkan semuanya itu. Sudah ada ketetapan, sudah semuanya tahu. Dan ini anak ponakanmu ini bakalnya akan jadi nabi. Kalau kamu lama-lama teruskan perjalananmu ke Syam, nanti akhirnya diketahui oleh orang Yahudi, aku takut nanti ponakanmu dibunuh. Kenapa? Mereka lagi ngejar-ngejar ini. Jangan sampai ada nabi yang muncul dari golongan orang-orang Arab. Karena mereka benci. Mereka itu benci. Jadi mulai biyen nabi itu kebanyakan dari turunannya Yahudi. Yahudi itu nama cucunya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Turunannya kebanyakan semua nabi itu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu kebanyakan Nabi Musa, kebanyakan dari golongannya mereka. Jadi mereka beranggapan nabi nanti yang terakhir ya harus dari golongannya mereka. Tetapi ternyata nabi yang terakhir, yang mana itu nabi paling afdal, nabi yang paling mulia, nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari golongan mereka tapi dari golongannya bangsa Arab, turunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Terima mereka. Terus gimana caranya? Bikin khilaf. Ya, bikin khilaf. Ya apa caranya? Dipateni ae Muhammad sak durunge dadi nabi supaya nanti muncul nabi baru dari golongan mereka. Jadi mereka mau bikin skenario Nabi Muhammad dibunuh supaya nanti tidak ada nabi, akhirnya Allah mengutus nabi baru dari golongan mereka. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ya, mereka itu menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ahsannya lebih bagus kamu yang boleh lek kon mau nurut saranku bali ona Mekah. Jangan lama-lama kamu di sini, kamu kembali ke kota Mekah. Akhirnya terima kasih Abu Thalib. Ya wis. Kalau gitu tak selesaikan cepat-cepat urusanku, aku tidak ikut rombongan, langsung aku balik ke Mekah. Langsung kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang-orang Yahudi itu benci betul pada Rasulullah SAW. Bahkan dalam Al-Fatihah itu, dalam surat Al-Fatihah itu kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian mufassir mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan golongan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, ai al-yahud, Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan golongan orang-orang yang sesat, ai an-nasara, golongannya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani dibilang sebagai orang yang sesat. Kenapa? Karena dia menganggap Allah punya anak. Jadi sesat, keliru. Masa Allah punya anak? Lam yalid wa lam
Tapi orang-orang Yahudi kan mestinya itu lebih parah daripada Nasrani. Ini sampean gak duwe anak, diwaran duwe anak. Gak punya anak tapi dibilang punya anak. Berarti apa? Sampean dituduh zina. Naudzubillah min dzalik. Ono arek gak tau rabi didarani kon duwe anak. Aku gak tau rabi kok diwaran duwe anak. Berarti kon darani aku zina. Orang Nasrani ini menuduh Allah punya anak. Padahal Allah tidak pernah kan? Tidak pernah kawin. Berarti kasarannya kan orang Nasrani ini menuduh Allah berzina. Kalau secara akal lebih parah orang Nasrani daripada orang Yahudi. Kan gitu. Orang Nasrani ini wis parah kesesatannya, nuduh Allah berzina. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ancamannya kepada orang Yahudi kemudian dijuluki dengan maghdub yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala? Kok lebih parah orang Yahudi daripada orang Nasrani? Karena orang Nasrani itu mengetahui yang hak kemudian mengingkari yang hak tersebut. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Orang Yahudi itu dikatakan lebih parah. Mengapa? Karena dia tahu kebenaran. Betul ini Nabi Muhammad ini betul itu. Ini Nabi Muhammad ini yang disebutkan di kitab ini ya ini Nabi. Ya. Tapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad muncul. Ketika muncul Nabi Muhammad bukan ini. Ya, ini bukan ini nabinya beda ini belum muncul. Mengingkari mereka, padahal mereka sudah tahu bahwasanya Nabi ini adalah Nabi yang diutus di akhir zaman. Sebagaimana kisahnya apa? Ka'ab bin Akhbar dalam di bab Al-Hadits Tsani Ka'ab bin Akhbar ya, daripada Ka'ab bin Akhbar alamani abi Taurat illa sifran wahidan. Ka'ab bin Akhbar itu bukan sahabat. Ka'ab bin Akhbar itu bukan sahabat beliau. Beliau itu orang ya, Yahudi. Bapaknya ahli kitab Taurat. Alamani abi Taurat illa sifran wahidan. Bapakku itu ngajari aku Taurat kecuali sak lembar tok gak diajari. Jadi halaman itu jangkep, nomor halaman 12, 13. Ada satu halaman gak diajarkan, disobek, dimasukkan ke dalam kotak. Illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Dilebokno nang ini kotak, apa-apa. Wis gak diajarno. Falamma mata abi, ketika bapakku mati kata Ka'ab bin Akhbar, fatahtu tak buka kotak itu. Ternyata di kotak itu tadi adalah satu lembar kitab Yahudi atau kita tahu. Di lembaran satu itu kata berapa yang disimpan oleh bapakku itu ternyata menerangkan seorang nabi. Falamma fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu. Kemudian apa? Disebutkan apa? Yaqusu sya'rahu. Beliau itu menggunting kumisnya. Wa yantaziru ala wasatihi, pakai sarung itu di tengahnya. Yakunu khairul anbiya, akan menjadi nabi yang paling bagus. Diterangkan sifatnya Rasulullah SAW itu jelas terperinci. Bahkan dalam ayat yang lain itu dikatakan orang Yahudi itu kenal Nabi seperti bapak kenal sama anaknya. Ya apa bisa disampaikan dua anak? Ya apa anakmu? Oh, anakku dukune sak mene. Rambutnya dawa, kulite sawo mateng. Ya, irunge kaya ngene, untune kaya ngene. Ya, dijelaskan terperinci bisa. Kenapa? Wong anakku begini aku ketok. Lah orang Yahudi itu saking Allah Subhanahu wa taala memperinci Rasulullah SAW begitu detail sampai-sampai seandainya mereka disuruh mensifati Rasulullah, mereka bisa mensifati Rasulullah kayak mereka mensifati anak mereka sendiri. Saking jelasnya.
Bahkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Qadhiyat itu nerangno sampai sifatnya Rasulullah, cara jalannya Nabi, bahkan nama sahabatnya Nabi itu termaktub semuanya. Terus jelas mereka itu sudah mengetahui semuanya. Oleh karena itu ketika datang Nabi Muhammad, mereka ingkar, oh dudu iki, Nabi itu bukan ini, Muhammad itu bukan itu, namanya Ahmad itu bukan Muhammad. Mereka mengingkari, oh lahirnya bukan di situ, bukan ini Nabi Muhammad itu. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang Yahudi. Begitu pula kita, ya, ketika kita mengetahui kebenaran, tahu oh ini barang sini, tapi kita ingkar dengan kebenaran itu, maka tunggu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita kewajiban sholat misalnya, tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya daripada Allah Subhanahu wa taala main-main. Man taraka sholata muta'ammidan falyatabawwa man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia seakan-akan dia kafir terang-terangan. Tahu ancamannya orang meninggalkan sholat, tahu kita. Tahu Allah Subhanahu wa taala memerintah sholat itu tahu. Tapi sengaja kita meninggalkan pura-pura. Masih gak sembahyang pindah-pindah dah. Ya, dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita misalnya kewajiban untuk misalnya bayar zakat, kewajiban untuk puasa Ramadan, kewajiban untuk meninggalkan minum khamr, berjudi dan sebagainya. Tahu kita kewajiban itu. Tapi kita mengingkari itu. Jangan-jangan kita dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala sama seperti berkahnya orang Yahudi. Kemudian ketika pulang ke Makkah, Rasulullah SAW beliau lanjutkan kehidupan beliau dengan berdagang, ya, jual barang dan sebagainya. Pernah Rasulullah itu ikut namanya Harbul Fijar, ya, perang Fijar. Ketika itu orang Quraisy diserang, kemudian akhirnya balas, ya, berperang Rasulullah SAW sebelum Islam ketika itu. Juga ada namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu perjanjian, ya, perjanjian untuk sama-sama di antara mereka saling memperkuat hubungan orang-orang Quraisy untuk kalau ada yang terzalimi semua harus ikut bantu. Dan tidak banyak diterangkan ketika itu kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah berlaku seperti manusia biasa ketika itu. Jadi pada usia antara remaja sampai beliau kawin itu tidak banyak riwayat-riwayat yang diterangkan. Kenapa? Karena memang ketika itu Rasulullah SAW berjalan kehidupannya seperti manusia biasa. Ya, hidup beliau normal, ya wis kayak manusia biasa. Fihi ajaib, ada keajaiban-keajaiban, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu menjaga kamu wahai Muhammad daripada manusia. Beliau itu sempurna, enggak mungkin salah. Dalam Quran dikatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bariun nasami. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna maknanya maupun surahnya, fisiknya. Tidak ada cacat sama sekali beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma astafahu, baru ketika beliau menjadi sempurna, Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad jadi diangkat menjadi seorang rasul. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pernah terangkan itu. Ya, kalau terang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah di satu waktu ketika pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah, itu anak-anak ketika itu ikut bantu bawa batu batanya Ka'bah. Ya, bangun masjid, kan rombongan kabeh rembug, ya semuanya kerja bakti gotong royong untuk bangun Ka'bah. Rasulullah SAW ketika itu ikut bantu ngangkati batanya Ka'bah. Potong ini gede-gede, ya potong ini. Maka ketika itu anak-anak yang lain itu pakai sarung, ya, pakai sarung.
untuk ngangkatnya itu nggak diangkat seperti ini. Jadi sarungnya dibuat ngangkat. Jadi sarungnya dibalik, kemudian batu batanya ditaruh di situ dibuat ngangkat supaya lebih gampang. Nabi SAW ngangkatnya diangkat begini, kesulitan ngapun, ngangkatnya dirangkul begini. Akhirnya diajari sama pamannya yang seumuran, Abbas. Abbas itu pamannya Nabi tapi umurnya tidak jauh sama Nabi, selisih 2 tahun. Ibnu akhi, ponakanku masih seumuran. Jangan seperti itu kalau ngangkat botol itu kagotan buat kategori rangkulnya. Gini loh, diajari. Sarungmu angkatan ini, botol yang dalam darab diangkat itu. Nah, caranya seperti itu. Otomatis auratnya kelihatan. Ya, lek sarungnya diangkat ini, otomatis auratnya Nabi kelihatan. Yang lainnya seperti itu semuanya sudah. Ya, anak kecil yang lain atau anak-anak muda yang lain ketika angkat-angkat batunya taruh depan, kemudian diangkat, semuanya kelihatan auratnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau auratnya Nabi kelihatan. Ya. Oh gitu caranya kata Muhammad polos ya. Oh mono caranya. Ya wis. Batu batanya beliau diangkat, ya, ditaruh sarung. Ketika mau diangkat, geblak pingsan beliau. Tidak ada sebab, tidak kebentuk, tidak lipo, tidak apa. Waktu batanya taruh di sarung, mau diangkat sarungnya, langsung beliau mengusyian alaih, semaput. Bangun-bangun sudah di rumah. Kenapa kamu? Dalu. Gak ngeluh, tidak ngeliat, tidak apa. Mang sehat kok saya. Mau ngangkat bata, kemudian saya semaput. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kamu ini menunjukkan aurat kamu. Kenapa? Kamu seorang nabi nantinya. Akhirnya jadi aib. Pernah melihat auratnya Muhammad. Jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pernah sekali waktu Nabi itu ada acara. Ya. Jadi orang Arab ketika itu kalau ada kawin sampai sekarang, kalau kawin dia juga gambusan. Nyanyi-nyanyi orkes gitu ya. Itu mulai zaman dulu ya, kak saya ini kok mulai biaya gitu. Ya dari zaman dulu. Dan kalau zaman dulu plus ya dituangkan khamr gitu. Jadi nyanyi-nyanyi sambil minum khamr gitu. Alhasil nyanyi-nyanyi di situ sampai malam. Nabi Muhammad ketika itu masih muda, kepingin ikut. Jadi ngarep nom. Konco-konco ini kabeh melu budal orkesan. Nabi SAW nggak kepingin ikut. Nabi SAW bukan artinya kepingin aku ikut, enggak. Kepingin kumpul sama temannya, bukan kepingin ikut orkes, enggak. Hasya bakal lah, mungkin Nabi SAW seperti itu. Ya. Nabi tidak kepingin, enggak. Cuma pengen tahu ada apa sih. Ya orang rame-rame itu acara ya. Pengen tahu Rasulullah SAW. Hanya diajak, Muhammad, ayo nanti ikut ya, ikut kemana? Nanti ada acara. Ada kawinan, malamnya ada acara. Ya, ikut. Rasulullah SAW kemudian ketika itu jalan. Kata Nabi, ketika aku jalan belum sampai tempatnya pingsan beliau. Jadi masih perjalanan, belum sampai tempatnya pingsan. Akhirnya digotong pulang ke rumah. Sampai di rumah, kenapa saya? Ada pura-pura semaput. Burung ya. Pernah lagi sekali waktu lagi, ayo ikut. Iya, saya tidak pernah ikut. Ya wes melu, ya. Berangkat Nabi SAW. Ketika sudah dekat, ya itu suaranya nggak terdengar. Kata yang barengi, kerumun suaranya, sedek ya. Jadi seakan-akan kupingnya benar ditutupi. Tidak, saya tidak dengar apa-apa. Ini suaranya, gendangnya sudah ditabung, gitu. Gitarnya sudah ditabung. Tidak dengar apa-apa saya kata Nabi. Nggak lama tambah dekat, pingsan beliau Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak pernah hadir di acara-acara yang seperti itu. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya ulama disebutkan Nabi SAW ini dijaga supaya tidak mengerjakan apapun yang nanti di syariatnya dilarang. Jadi yang di syariatnya Nabi SAW nanti bakalnya dilarang, Nabi dijaga tidak pernah melakukan itu. Mulai beliau belum jadi diangkat jadi Rasul. Misalnya di syariatnya Nabi dilarang berzina, Nabi tidak mungkin berzina mulai lahir, tidak mungkin.
Di syariatnya Nabi nanti bakalnya dilarang khamr. Nabi tidak mungkin minum khamr, sedikit pun tidak mungkin. Di syariatnya Nabi nanti tidak boleh menyembah berhala. Nabi tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Di syariatnya Nabi nanti orang buka aurat itu tidak boleh. Melihat auratnya orang itu tidak boleh. Dijaga Nabi jangan sampai melihat ataupun auratnya terlihat. Jadi itu bentuk penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa wallazi tamma ma'ana wa suratuhu tsumma safa bi al-karim. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan mungkin?